Kami memilih judul Menjamu Laos, akankah tim nasional Indonesia berpesta gol? Karena memang harapannya adalah berhadapan dengan Laos bukan hanya 3 angka atau memetik 3 poin kemenangan, tapi juga menjadikan gawang dari tim lawan, yaitu gawang Laos sebagai lumbung gol tim nasional Indonesia. Tapi bagaimana kemudian kotak-katik rencana dari pasukan Sinteyong untuk bisa mempersiapkan para pemainnya menghadapi laga kedua di grup B Piala AFF malam hari ini? Untuk bisa membahasnya di samping saya sudah hadir yang akan memberikan pandangan. Ini bukan hanya pecinta, mantan pemain, tapi kemudian juga para dedengkotnya sepak bola. Ada Mas Gita Suwondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kemudian juga sudah hadir di samping saya, ini merupakan mantan pemain tim nasional. Nanti kita akan lihat apa kemudian pandangannya mengenai permainan Indonesia di pertandingan pertama dan juga nanti prediksinya. Ada Bang Dede Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Dede. Malam. Nah, Mas Kinta, kalau kita lihat kemarin berhadapan dengan Myanmar, begitu kan? Tidak mudah loh untuk bisa meraih kemenangan. Tidak mudah untuk mengirimkan satu bola saja menjebol gawang lawan. Apa? Kenapa Indonesia ini, timnas ini? Biasa Sinteyong kan selalu uji coba di awal. Kemarin terlihat sekali bahwa dia tidak menurunkan skuad terbaiknya pada saat pertandingan babak pertama. Itu kemudian passing nggak lengket, kemudian lawan lebih banyak menguasai bola. Kalau ukurannya 45 menit babak pertama kan passing akurasi kita tuh hanya 65%. Itu buruk sebenarnya. Myanmar sendiri nggak bagus-bagus banget, hanya mencapai 62% di bawah kita. Tapi untuk ukuran Myanmar itu kan oke. Tapi kemudian masuknya Rafael Struijk, masuknya Asnawi Mangku Alam, kemudian masuknya terutama Victor Detan ya, yang akselerasi dari kanan, itu kemudian gebrakan main 1-2 kita jalan jadinya. Kemudian passing akurasi kita jadi 81%. Jadi ada perbaikan lah selalu kan. Sinteyong seperti kalah lawan China 0-2 di babak pertama, kemudian di babak kedua menguasai jalannya pertandingan. Itu yang dilakukannya dia. Dan di preskon kan sebelum pertandingan ini kan dia jelas mengatakan bahwa tidak akan ada rotasi lagi. Karena skuadnya ini aja. Betul. Jadi dia mengatakan keterbatasan dari skuad itu, sehingga saya pikir juga dia akan mengeluarkan skuad terbaiknya, yaitu yang tampil di babak kedua melawan Myanmar. Jadi, menurut Mas Gita, apa sebenarnya rencana dari Coach Sinteyong sehingga menyimpan para pemain intinya, terutama gitu seperti Rafael Struijk dan lain-lain, itu dikeluarkan nanti di babak kedua pada pertandingan Myanmar kemarin? Saya pikir juga karena dia menganggap bahwa pertandingan pertama selalu sulit. Tanya Bang Dede, pertandingan pertama setiap ini, turnamen pasti selalu sulit ya. Kemudian main di kandang Myanmar. Myanmar kan juga membaik kekuatannya dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan mereka cukup baik walaupun banyak sekali pemain-pemain muda mereka yang tidak bisa memperkuat Myanmar karena katanya masuk daftar pencarian orang oleh junta militer mereka. Jadi ini yang saya pikir kehati-hatian dari Sinteyong di babak pertama. Dia keluarkan skuad yang biasa-biasa aja dulu untuk kemudian menggebrak Myanmar di pertandingan babak kedua. Dan terbukti berhasil di babak kedua dia melakukan itu. Baik, Mas, kita sudah singgung mengenai bagaimana sulitnya pertandingan pembuka dalam setiap turnamen. Termasuk juga di ajang ini. Pengalaman Bang Dede Sulaiman, apa sih susahnya pertandingan pembuka, pertandingan pertama ini? Masih meraba-raba lawan kah atau seperti apa? Iya, jadi pada umumnya apabila di dalam pertandingan pertama memang ada beban dari pemain itu ingin menunjukkan permainan yang terbaik. Tetapi kalau kita lihat kemarin sebetulnya adalah chemistry-nya yang kita belum dapat di situ. Chemistry antar para pemain? Antar para pemain. Karena apa? Kan ada beberapa pemain itu yang baru berkumpul sehingga itulah tidak membangkitkan untuk permainan kita kembali. Contohnya di babak pertama memang tadi dikatakan bahwa kita memang tertekan oleh Myanmar. Sangat-sangat tertekan. Tetapi begitu babak kedua dimasukkan adanya Asnawi Mangku Alam, lantas ada Struijk di situ. Nah di situ baru terlihat bagaimana chemistry-nya 4 pemain itu yang sudah lama bergabung di tim pra Piala Dunia itu. Akhirnya ya kita bisa bermain seperti itu. Mudah-mudahan nanti lawan seperti itu kita bisa membangkitkan pemain-pemain yang tidak lagi apa yang disampaikan tadi bahwa jangan sampai lagi Sinteyong ini coba-coba pemain. Seperti itu. Baik, soal coba-coba, soal rotasi, dan juga ada hubungannya sama keterbatasan stok pemain, Mas Gita. Ada juga nggak hubungannya dengan Coach Sinteyong itu meminta kita semua, para pendukung timnas ini, untuk jangan terlalu berharap tinggi lah. Ekspektasi tinggi ya. Ekspektasi tinggi. Mas, kita gimana? Saya pikir Sinteyong ini orang Korea. Saya mikir waktu itu, kenapa sih dia pakai under 22? Saya mengacu bahwa bertahun-tahun pada saat dia jadi pemain, bahkan pada saat dia menjadi pelatih Korea itu kan, dia memang pada saat East Asian Cup, Piala Asia Timur, ya, Jepang, Korea, North Korea, China, dan segala macam, itu kan sama levelnya dengan AFF. Dia tidak bisa memakai pemain-pemain mereka yang bermain di Eropa. Mereka tidak bisa bermain pemain-pemainnya yang bermain di
tier pertama Liga Korea. Kenapa? Nggak dilepas oleh klubnya. Jadi dia tergantung pada pemain muda. Ini yang coba dia lakukan kepada kita. Nyoba pemain muda sambil memberikan jam terbang bagi para pemain muda. Itu juga yang ya ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Tapi memang AFF ini nggak bisa nggak tinggi ya. Karena 6 kali runner up ya tuh, kan. Jadi kok kita hebat banget di kualifikasi Piala Dunia, tapi di AFF-nya kita selalu jadi runner up dari sekian tahun kita sudah ikut AFF. Itu mungkin yang ekspektasi masyarakat jadi tinggi sekali. Tapi saya begitu ngelihat under 22 yang dimainkan nggak terlalu tinggi, jadi agak meredupkan ekspektasi saya. Oke, tapi ini juga ada sisi baiknya mungkin Bang Dede. Artinya para pemain tadi U23 dan sebagainya mendapatkan jam terbang, mendapatkan pengalaman untuk bisa tampil di ajang seperti ini. Ya, ini sebetulnya Sintayong memang dia menurunkan pemain-pemain usia U22. Laos pun sama sebetulnya. Laos pun juga usia 22 yang nanti malam ini kita lawan itu U22. Dan memang untuk regenerasi, memang U22 ini pemain-pemain muda ini harus juga dimunculkan. Memang kelasnya AFF tidak seperti yang FIFA programnya segala macam memang. Tetapi memang usia muda ini tetap harus diberikan kesempatan untuk bermain di ajang kompetisi seperti ini. Baik, bicara mengenai ekspektasi tinggi tadi, apalagi kalau sudah lihat pemainnya adalah pemain masih muda yang ditampilkan begitu, apa yang bisa kita lakukan melihat para pemain ini memberikan dukungan seperti apa menurut Mas Gita? Kita sih harus tetap memberikan dukungan, tapi ekspektasi kita agak diredup sedikit. Tapi khusus untuk pertandingan kali ini, kita rasa-rasanya ekspektasi untuk menang sih tinggi ya. Di atas kertas harusnya kita menang, iya. Di atas kertas. Walaupun tadi yang Bang Dede bilang bahwa ini kan skuad sama-sama muda. Kita tuh 20,9, kalau nggak salah Laos itu 22, berapa gitu. Jadi mereka muda sekali. Bahkan dari 26 pemain yang mereka bawa, 20 diantaranya umurnya masih di bawah 24 tahun. Termasuk kapten mereka yang kemarin cetak gol waktu lawan Vietnam ya. Nah, itu jadi mereka juga sedang membangun timnya dan terbukti babak pertama melawan Vietnam itu alot. Kan sekarang kan tim kalau punya kemampuan untuk bertahan suka membuat sulit para tim-tim yang lebih besar jadinya. Betul. Seperti halnya Myanmar, seperti halnya juga Vietnam kemarin agak kerepotan di babak pertama, tapi bangkit di babak kedua. Saya pikir juga sama. Laos ini akan merepotkan kita sedikit mungkin di babak pertama, tapi kalau melihat hasil sih rasa-rasanya harusnya kita dapat 3 poin di sini. Tapi kalau melihat dari pertandingan sebelumnya yang dilakukan oleh Laos sudah cukup berkembang signifikan para pemain muda ini. Iya betul, dan mereka tuh anehnya mereka pakai 5-4-1 ya. Terus untuk wingbacknya tuh mereka yang back kirinya pakai pemain belakang, tapi back kanannya mereka pakai sayap kiri, sayap kanan. Nah sayap kanan ini yang suka merepotkan barisan kirinya Vietnam. Tapi pada saat Vietnam babak kedua menyerang dari sisi kiri mereka, yang keteteran adalah si sayap kanan ini karena sebagai sayap kanan kan dia jarang punya kemampuan untuk bertahan dengan baik. Itu yang harus kita manfaatkan. Di sana kan ada Doni Trimampunkas, ada Asnawi. Balik-balik lagi, Sintayong kan suka eksperimen. Asnawi ditaruh di kiri, Pratama Arhan ditaruh di kanan ya. Siapapun yang itu harus harus benar-benar menyerang dari sisi kelemahan dari Laos itu. Baik, mengeksploitasi sisi menjadi kelemahan lawan. Nanti kita akan banyak perbincangan lebih lanjut lagi. Tapi Bang Dede juga bagaimana penilaiannya mengenai Laos yang saat ini tampil di ajang Piala ini, Piala AFF ini? Oke, untuk Laos sendiri sebetulnya juga dia memang sedang bebenah untuk bisa berprestasi Laos itu ya. Nah dia menurunkan juga pemain-pemain usia mudanya. Hanya satu hal yang paling terpenting adalah kita jangan meremehkan Laos. Karena di grup ini yang dianggap terlemah adalah Laos. Nah, kita jangan melemahkan itu, tetap semangat, fokus, dan harus bisa memenangkan pertandingan itu. Karena apa? Di pertandingan pertama, terus terang aja permainan kita belum membaik. Nah, mudah-mudahan di pertandingan kedua ini lawan Laos bisa menampilkan yang terbaik, terutama yang 5 orang itu harus turun di utama. Seperti Asnawi Mangkualam, Ferrari, Marcelino Ferdinand, lantas Strike, dan juga ada beberapa lagi yang bisa diturunkan seperti itu. Baik, nanti kita akan perdalami lebih lanjut lagi di babak berikutnya ataupun juga di segmen berikutnya, termasuk juga salah satu kendala yang dirasakan oleh Coach Sintayong ini mengatakan jadwalnya padat nih AFF, jadi mengganggu stamina, mengganggu persiapan para pemainnya. Bang Dede, Mas kita setuju nggak? Nanti kita akan ulas lebih lanjut, termasuk juga melihat bagaimana situasi terkini di Stadion Manahan Solo.